sahabat, kali ini kami akan membahas menurut Genji, globalisasi ini peluang atau ancaman. Bersama saya Purnomo Mariski dari kelompok 14. Dan saya Abdul Wahab. Saya Pimpinan Alusnan dari kelompok 7. Saya Laila Fadila dari kelompok 7. Kami selaku tim pro. Dan kami tim kontra. Terima kasih. Menurut kami selaku tim pro, generasi G itu adalah peluang besar di era globalisasi ini. Mereka lahir di tengah kemajuan teknologi digital sehingga memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Dan adaptasi yang tinggi juga ya. Nah, literasi teknologi yang baik juga serta pola pikir yang lebih terbuka terhadap perubahan global. Nah, gue setuju nih kalau generasi Z tuh deket sama teknologi, tapi itu tuh tantangannya tuh di situ. Iya, betul. Karena dari situ jadi ketergantungan terhadap teknologi dan Iya. budaya global. Justru membuat banyak dari mereka kehilangan identitas lokal, Nah, kurang fokus, dan cenderung instan dalam menghadapi masalah. jadi kayak serba instan gitu sekarang. Iya. Kedekatan generasi G itu dengan teknologi seharusnya dipandang sebagai kekuatan sih, karena generasi G itu mampu mengakses informasi global. Dan mereka juga bisa belajar mandiri, bahkan menciptakan peluang baru, Nah, kerja betul. baru melalui ekonomi digital, seperti menjadi kreator konten atau konten kreator, Ya, kayak influencer. betul, wirausaha online, dan ini inovator teknologi. Jadi mereka itu bisa mencari peluang pekerjaan dengan mudah. Tapi ada tapinya juga nih. Mm-mm. Kita tuh mesti realistis nggak sih? Iya, betul. Iya. Karena akses global tanpa filter membuat generasi Z rentan terhadap hoaks. Nah, konsumerisme kayak apapun diambil, dibeli. Iya, dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Nah, nggak semua tuh harus Menilai informasi secara kritis. kritis. Jadi harus kritis kita dalam memilih informasi itu. Oke, ini sih bukan kesalahan generasinya ya, tapi melainkan sistem pendampingnya. Betul. Dengan pendidikan literasi digital yang tepat, generasi Gen Z ini justru bisa menjadi agen perubahan, dan membawa nilai lokal ke panggung global, bukan sekedar meniru budaya luar seperti itu. Tuh. Gimana bang? Masalahnya nih ya, globalisasi ini menuntut daya juang sama ketahanan mental. Betul. Banyak Gen Z yang mengalami tekanan mental, kecemasan, dan kurang siap menghadapi persaingan global yang keras. Nah, kayak tiba-tiba mental illness lah, anxiety, insecure. Nah, ini jadi tantangan serius di masa kita nih sekarang nih. Iya. Iya sih, tekanan mental memang nyata. Tapi kan generasi G juga bisa lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental. Terus mereka juga bisa berani berbicara dan mencari bantuan terhadap orang lain. Bahkan mereka ini kebanyakan menunjukkan kematangan emosionalnya itu yang tidak selalu dimiliki generasi sebelumnya. Mereka lebih siap mental sih seharusnya. Ya, Kebuka apalagi sih emang kebuka, tapi sikapnya tuh lebih banyak mudah menyerah. Kayak wah gua kayak gini, tapi ntar nih kayak gini nih. Iya, kan tantangan global itu membutuhkan ketangguhan. Ya, kita butuh tangguh, bukan cuma sadar diri doang. Iya. Kalau gak digarengin disiplin sama etos kerja, Peluang juga justru bisa berubah menjadi ancaman. nah jadi ancaman bagi mereka malah ke depannya. Tapi mereka hanya berbicara aja sih, tidak tapi kan mereka kayak tetap dilakukan. Betul. Walaupun mereka mengeluh, tapi mereka tetap melakukannya gitu. Masalahnya itu di mental mereka tadi. Meskipun mereka bilang oh iya dikerjain, tapi kayak tekanan batin dari mereka bikin mereka mundur secara pelan-pelan. Tapi mereka tetap semangat untuk mengerjakan itu. Iya. Dan bahkan mereka bisa mencari Iya. atau melakukan hal yang bisa membuat mereka senang, dan itu tidak akan terjadi, tidak akan mengubah, merusak mental mereka. Mereka ada lelahnya, tapi kan mereka juga tetap mengerjakan tanggung jawab. Nah di situ masalahnya kan, kedisiplinan sama etos kerja kan berbeda sama kesehatan mental nih. Itu nggak bisa dibarengin secara berdampingan. Itu yang jadi ancamannya tuh di situ.
Tapi generasi J ini juga memiliki keunggulan lainnya seperti kolaborasi dengan lintas budaya. Mereka juga terbiasa bekerja dengan orang dari berbagai negara melalui platform digital saat ini. Digital, ya. Nah, dalam konteks ini sendiri itu kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk seseorang untuk bersaing secara internasional. Iya, karena banyak juga kan peluang-peluang kerja di internasional. Ya, kolaborasi penting sih. Tapi Ya, jangan sampai membuat kehilangan lah ya mereka- rasa nasionalismenya ya. Iya, karena kan banyak Gen Z yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Nah, ini jadi tantangan ideologis nih, kayak mereka lebih suka anime, K-pop. Coba mereka ditanya sama Reok Ponorogo. Atau barangan. Barongsai itu dari Cina ya? Barongsai di Nah, Cina. itulah. Beda lagi ini udah budaya luar lah, lebih paham budaya luar loh. Bukannya kalau misalkan mereka berhasil di internasional atau di luar negeri itu dia bakal bawa nama baik Indonesia ya? Betul. Ideologisnya dari mana? Nah, kan mereka berhasil. Berhasil di budaya luar. Tapi kan mereka bisa membawa nama baik Indonesia. Dan tidak semua akan menghilangkan budaya sendiri. Banyak yang influencer Indonesia yang tinggal di luar negeri itu mereka tetap memakai budaya sendiri seperti kerja memakai kebaya, batik itu kan sama aja dengan mengenalkan budaya Indonesia dong. Baik. Dapat dimengerti. Bisa. Oke, jadi kan globalisasi ini tidak harus bertentangan dengan nasionalisme ya. Justru generasi J ini bisa memperkenalkan budaya lokal ke dunia internasional seperti yang tadi Pink bilang ya, dengan cara kreatif dan modern, asalkan diarahkannya dengan baik. Jadi menurut kesimpulan kami nih ya, Iya. kami berdua nih, Kalian setuju? ya, menurut kami nih generasi Z tuh dalam globalisasi memang tantangan besar. Iya. Karena tanpa pembinaan karakter, nilai Iya. kebangsaan, dan kontrol yang kuat, mereka bisa berisiko kehilangan jati diri Dan Dan nggak tidak siap tuh, nggak siap. menghadapi persaingan global. Nah, makanya benar tadi kata kalian, harus didampingin dan diarahkan dengan baik. Oke. Sebaliknya ya, saya meyakini Gen Z ini adalah peluang strategis. Kenapa? Dengan pendampingan pendidikan yang tepat, mereka bisa menjadi generasi yang inovatif, adaptif, dan mampu membawa bangsa bersaing di tingkat Global. Itu. Jadi tidak Tidak apa? tidak selalu membawa atau melupakan budaya Iya, sendiri ya. betul. Itu tergantung dari kitanya. Anak-anak Gen Z sekarang udah kreatif ya bang. iya, betul. Sudah Banyak banyak juga yang kan ya. kreatif Iya. dan Di era membanggakan globalisasi Gen Z ini bisa Indonesia. menghasilkan uang ya kan. Ya, contohnya tadi menghasilkan orang uang orang dari influencer luar benda. seperti Jerome Pauline juga saya jadi teringat Iya. tadi. Betul. Dia ke tempat-tempat rapat di Jepang menggunakan batik. Keren sih. Keren sih. Atau Gen Z sekarang. Jadi gimana nih buat kalian? Apa kalian setuju? Kami setuju sih. Asal itu tadi didampingin dan dapat pengawasan yang baik. Oke, siap. Jadi dari diskusi ini kita dapat simpulkan ya bahwa generasi J dalam globalisasi ini bisa menjadi peluang Mendapatkan sekaligus ya. tantangan ya. Tergantung pada bagaimana masyarakat, pendidikan, arahan, dan negara mempersiapkan dan membimbing merekanya. Oke. Oke. Sekian diskusi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.